Oke, selamat sore. Kali ini saya akan berbagi tips merantau. Nah, sebenarnya tipsnya itu banyak. Kita merantau itu kita niatnya cari uang, cari duit. Tapi jangan lupa kita juga butuh teman. Karena apa? Misalnya kita sakit. Ini seumpama ya, kita sakit, terus keluarga nggak ada, siapa lagi kalau bukan teman? Nah, disitulah kenapa kita butuh teman. Kalau pacar, tidak mungkin. Pokoknya, sebagai anak rantau, teman itu nomor satu. Gak boleh kita mentang-mentang, kita cuman ketemu di sementara di sini. Ngapain mikirin orang? Gak boleh kayak gitu. Yang dipikir kita ada masalah, seumpama keluarga kampung butuh duit. Nah, kita butuh duit, mau pinjam sama siapa kalau bukan sama teman? Yang kedua, kita kalau merantau harus konsisten lah dalam bekerja. Tidak boleh ngakalin ini, itu nggak boleh. Pasti nanti cuman sebentar aja udah majikan udah ini orang nggak bisa dipakai. Pasti mereka akan cari orang baru. Maka dari itu kita berusaha sebagai anak rantau, kita itu usaha cara yang terbaik. Kita boleh pakai cara, tapi caranya itu cara yang baik, bukan cara mengakali. Nah, dimanapun kita merantau, pokoknya nomor satu itu teman. Nomor dua, kerja harus konsisten. Nah, apalagi keadaan sekarang, siapa yang nggak butuh duit? Yang anak rantau mau bayar kos, mau bayar makan, sedangkan dalam keadaan sekarang kita sudah nggak kerja. Gimana jalannya? Ya, teman. Itulah fungsinya teman. Tapi kalau kita keadaan sukses, kita itu harus ingat sama teman. Teman itu bukan dibuat sementara. Teman itu bukan kacang lupa kulitnya. Kita itu harus sadar. Teman itu kita susah, kita sukses, kita harus ingat sama teman. Pengalaman saya sendiri, saya bekerja merantau di Malaysia mulai tahun 2008. Ya, saya merantau ke sini itu satu orang. Apalagi saya gak paham bahasa Jawa ya. Di sini dulu mayoritas semuanya orang Jawa. Saya itu benar-benar gak paham apa yang mereka omongin. Karena dari kecil saya memang bahasanya itu memang bahasa Madura. Memang saya orang Jawa, tapi saya nggak bisa Jawa. Jangankan orang ngomong, nyanyian Cucak Rowo aja saya tidak paham. Kan lucu kan?
Bisa bayangin nggak, orang Jawa tapi nggak bisa Jawa? Dari mana itu? Faktanya itu dari mana? Tapi saya jalanin bertahun-tahun. Saya 1 tahun saya sudah bisa memahami. Tiap hari kan kumpul. Mereka ngomong, aku ya bingung. Mereka ngajak ngomong, aku juga bingung. Kadang mereka pun kalau diajak bahasa ya, mereka kalau nggak terbiasa berbahasa Indonesia, mereka pasti bingung juga gimana caranya ngomong kan itu. Apalagi kan kebanyakan anak rantau ini, kebanyakan kan dari kampung, bukan orang kota. Kalau orang kota jelas-jelas sudah jarang lah yang merantau. 1 tahun aku jalani bisa memahami. Akhirnya 2 tahun saya bisa berbahasa Jawa sampai sekarang. Ya, disitulah. Meskipun saya cuma seorang, beda suku, beda bahasa. Akhirnya sampai sekarang saya bisa kumpul. Ingat teman. Dalam keadaan susah ataupun senang, kita harus ingat teman. Jangan asik memojokkan kata-kata cuman ketemu sementara di perantauan. Itu ndak boleh. Semua itu kita butuh teman. Ingat ya kawan, kita itu butuh teman dimanapun berada. Misalnya begini, Anda sakit. Nah, sebagai contoh lah, saya sakit. Nah, saya tidur di dalam kamar. Nah, kamar saya kunci. Memang kamarnya pasti sebelahan lah. Tapi kalau mereka pada kerja, sedangkan saya sakit. Nah, kalau kita nggak mau nggak mau konsultasi sama teman, nah kita mau minta tolong sama siapa? Mau sama jin? Nggak boleh. Mau sama setan? Nggak boleh. Kita tetap teman. Fungsi utama itu kita harus punya nomor telepon teman. Nah, itu harus. Karena kalau pas kejadian kayak gitu, siapa yang tahu kalau kita itu di dalam kamar seumpamanya tidak bisa bergerak, jangankan mau buka pintu, mau berdiri pun nggak bisa. Gimana mau buka? Mau teriak pun sedangkan teman juga kerja, nggak tahu kan. Kita itu musibah itu entah kapan datangnya kan nggak tahu. Makanya saya sarankan, ingatlah teman, dalam keadaan susah dan senang. Ingat itu. Jadi tips kali ini, tips merantau dengan benar. Begitulah. Jadi saya tidak bisa memberi judul apa. Judul saya tips merantau dengan benar. Amanah gitu. Oke? Jadi sekarang kalian sudah paham kan apa fungsi dari teman itu. Kita misalnya, kita kehabisan beras lah istilahnya. Kita benar-benar lapar. Kita mau makan sama siapa kalau bukan teman? Gak mungkin kita mau pulang ke kampung cuman hanya mau buat makan. Kan gak mungkin. Kita ya teman. Pertama itu teman. Makanya jangan bilang pacar itu nomor 1, itu salah. Pokoknya nomor 1 itu teman. Apalagi ya, di sini ya
saya campur dengan orang negara Nepal, orang negara Vietnam. Meskipun mereka beda negara, tapi kalau cara kita itu bagus, mereka juga mau menolong. Kita kalau sakit, kadang mereka pun ngasih obat. Ya meskipun obat batuk kayak Konidin, kayak Paramek, kayak ya intinya begitu. Nomor satu itu teman. Oke, jadi video kali ini gitu saja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau zaman sekarang kan memang ngomongnya udah subscribe. Kalau saya bilangnya subscribe. Kita itu bahasanya memang medok. Jadi jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.